Uni Eropa tidak akan kekurangan kendala di tahun 2025. Ukraina yang terluka, Rusia yang kian agresif, dan kekuasaan Donald Trump di Gedung Putih Amerika Serikat. Kesukaran ini diperparah dengan kelesuan ekonomi, tingkat utang yang tinggi, dan kelumpuhan politik di kedua negara terbesar, yaitu Jerman dan Prancis. Kata Stephen Efforts dari Institut Riset Keamanan Eropa di Paris, kini terletak pada konstelasi di Brussels usai pemilu legislatif pada pertengahan 2024 lalu. Komisi Eropa kini dipimpin wajah-wajah baru meski masih dikepalai Ursula von der Leyen. Ini adalah momen di mana kita bisa mengkaji ulang, menyesuaikan, dan menghidupkan kembali strategi politik luar negeri Uni Eropa. Dukungan keuangan dan militer untuk Ukraina berada di urutan teratas dalam daftar tugas Komisi Eropa. Uni Eropa berniat menyambungkan 1,5 euro dari kasnya untuk pemerintah di Kiev setiap bulan. Selain itu, Ukraina mendapat pinjaman sebesar 50 miliar euro dari kelompok negara G7 yang akan dibayar dengan keuntungan dari aset Rusia yang dibekukan. Selain itu, negara-negara Eropa juga harus membiayai sejumlah besar pengiriman amunisi dan senjata untuk Ukraina. Besarnya bantuan bisa ditingkatkan jika Presiden Amerika Serikat yang baru, Donald Trump, menjalankan ancamannya memotong atau sepenuhnya membatalkan bantuan yang sebelumnya diberikan oleh Amerika Serikat kepada Ukraina. Di bawah Presiden Joe Biden, Amerika Serikat telah membiayai hampir separuh bantuan Ukraina. Para diplomat Uni Eropa melaporkan bahwa ada spekulasi kuat di Brussels mengenai beberapa banyak uang yang akan dibayarkan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi pada tahun 2025. Kami hanya akan menunggu dan melihat. Kami belum benar-benar siap menghadapi Trump, kata seorang diplomat Uni Eropa secara tertutup. Selain memperkuat Ukraina, Uni Eropa pada tahun 2025 akan fokus memodernisasi pertahanan. Untuk pertama kalinya, Komisi Eropa mendirikan departemen yang membidangi pertahanan dan luar angkasa. Komisaris Astyris-Kopoulos tidak ditugaskan untuk membentuk tentara Eropa, melainkan mengordinasikan pengadaan senjata negara-negara anggota Uni Eropa. Saat ini, anggaran di banyak negara anggota terlalu kecil untuk bisa segera membeli senjata baru atau menambah jumlah tentara. Tekanan dapat meningkat jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memotong belanja pertahanan untuk Eropa dan meminta lebih banyak kontribusi dari negara-negara Uni Eropa. Dari mana dana miliaran dolar untuk militer akan berasal? Mereka menjadi misteri bagi banyak politisi Uni Eropa. Di Jerman saja telah dalam anggaran pertahanan mencapai 230 miliar euro dalam jangka menengah. Perkiraan lembaga penelitian ekonomi IFO di Munich. Di Italia jumlahnya sebesar 120 miliar, di Spanyol 80 miliar. Tidak hanya tambahan belanja militer yang harus dibiayai, namun juga investasi dan restrukturisasi perekonomian yang ramah iklim. Selain itu, Uni Eropa berkomitmen mendukung perekonomian dan untuk rekonstruksi di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Dalam laporan dramatis mengenai daya saing perekonomian Uni Eropa, mantan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi berbicara tentang kebutuhan investasi sebesar 800 miliar euro. Draghi yang berasal dari Italia merekomendasikan utang negara untuk pembiayaan awal guna menarik investor swasta. Prancis dan Italia sudah siap menghadapi prosedur defisit berlebih yang diterapkan Uni Eropa. Spanyol bisa segera bergabung. Meski Jerman masih berada di bawah batas utang Uni Eropa, Berlin belum mampu mengambil tindakan dalam hal kebijakan fiskal. Karena akan adanya pemilu baru, Menteri Keuangan baru tidak akan menyajikan anggaran federal untuk tahun 2025 hingga bulan Juli atau September. Negosiasi kerangka keuangan baru Uni Eropa akan tertunda karena menunggu terbentuknya pemerintahan baru di Jerman. Selain itu, di tengah perang tarif mobil listrik dengan China, Brussels harus lihai berdiplomasi dengan Presiden baru Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menaikkan pajak impor bagi produk asal Eropa, China, Meksiko, dan Kanada. Komisaris Eropa untuk urusan ekonomi Valdis Dombrovskis ingin melobi penasihat dan pejabat terdekat Trump dengan argumen bahwa tarif terhadap Uni Eropa akan merugikan Amerika Serikat sendiri.
Perang dagang tidak akan membantu siapapun. Kita harus menyajikan angka-angkanya kepada Trump. Fragmentasi perdagangan dunia tidak akan menguntungkan siapapun. Tarif akan menghancurkan 7% output ekonomi global. Hal ini akan terjadi seperti pada tahun 1930 ketika isolasionisme masih menjadi tren, kata Dombrovskis. Mengacu pada krisis ekonomi di Eropa dan kebangkitan sosialisme nasional di Jerman, perjanjian perdagangan yang baru saja ditandatangani dengan Mercosur Group di Amerika Selatan menjadi penawar isolasionisme. Namun, Uni Eropa masih harus mengadopsi kesepakatan tersebut secara resmi pada tahun 2025. Pakar Uni Eropa Janis Emanuelidis dari lembaga think tank European Policy Center (EPC) meyakini tahun yang baru tidak membawa banyak optimisme. Uni Eropa telah kehilangan kemampuannya sebagai penjamin kompromi, kata Emanuelidis pada sebuah acara di Brussels pada awal Desember silam. Uni Eropa tidak lagi menjadi jawaban atas banyak hal, politik ini menjadi lebih nasionalistis, ujarnya. Bagi banyak warga Eropa, termasuk di Balkan Barat yang ingin bergabung, telah kehilangan harapan bahwa Uni Eropa akan benar-benar menepati janji politiknya. Prancis dan Jerman kini dibutuhkan sebagai mesin pendorong perubahan di Uni Eropa. Celakanya, Prancis sedang melemah karena krisis politik dan anggaran. Hal serupa terjadi di Jerman yang harus melangsungkan pemilu dini pada akhir Februari nanti. Pemerintah minoritas di Spanyol juga bisa ambruk karena kisruh anggaran. Adapun Belgia dan Austria hanya mempunyai pemerintahan sementara. Situasi di Rumania juga membingungkan. Di sisi lain, Italia dipimpin oleh pemerintah sayap kanan, begitu pula dengan situasi serupa di Belanda, Hungaria, dan Slovakia. Menurut kalian, gimana guys? Mampukah Uni Eropa bangkit? Atau malah menjadi runtuhnya dinasti Uni Eropa? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.